Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Ensikla yang dipersembahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan Ensikla, Ensiklopedia dan Klasika bersama saya Wara Windrati. Saudara, berbicara soal distribusi, kerap kita temui sejumlah kasus terhambatnya distribusi barang akibat infrastruktur yang tidak memadai di sejumlah daerah. Tidak jarang kondisi ini kemudian mengakibatkan ekonomi menjadi lesu. Perbaikan infrastruktur terus dibenahi oleh pemerintah dan salah satunya adalah pembangunan jembatan. Sayangnya masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan realisasi pembangunan menjadi tidak merata. Dan siang ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama narasumber spesial dalam Ensiklopedia dan Klasika. Siang hari ini saya sudah kedatangan satu narasumber saya, ada Bapak Hedi Rahadian. Dia adalah Direktur Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Selamat siang Pak Hedi, terima kasih sudah datang di Ensikla pada siang hari ini. Pak Hedi, kalau kita bicara soal jembatan, ini punya fungsi yang krusial untuk penghubung warga di satu daerah kepada daerah lain. Tapi sayangnya kalau kita tahu masih banyak di daerah-daerah yang belum memiliki jembatan yang memadai begitu. Lalu apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Tidak usah berbicara jauh di daerah yang pelosok misalkan, tapi yang dekat dengan ibu kota misalkan Banten. Ya, jadi memang kita penyelenggaraan jalan di mana jembatan adalah bagian dari jalan itu ada yang kita sebut sebagai pembagian kewenangan. Untuk jaringan jalan nasional yang sifatnya strategis biasanya itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Untuk yang sifatnya untuk menghubungkan antar kabupaten itu pemerintah provinsi, yang menghubungkan desa itu biasanya pemerintah kabupaten. Jadi memang kita mengalami beberapa kejadian ya, di mana kita lihat anak-anak sekolah yang biasanya hubungannya antar desa, kemudian jembatannya tidak memadai. Nah ini memang pemerintah pusat, walaupun itu kewenangannya ada di kabupaten, tapi pemerintah pusat sekarang sudah mengambil tindakan-tindakan untuk membantu. Karena sesuai dengan program Nawacita Presiden Jokowi. Tahun ini kita memasang 10 jembatan gantung, khususnya daerah Banten. Dan kita sedang mempersiapkan 62 pengadaan jembatan gantung yang nanti kita akan bangun untuk daerah-daerah yang kita anggap prioritas, terutama tadi untuk menghubungkan anak dari rumah ke sekolah atau mengangkut hasil kebun, sayuran dari kebun ke jalan yang ada alat angkut yang lebih besar gitu. Kalau bicara soal jumlah jembatan pasti ada ratusan Pak yang harus menjadi perhatian. Di Banten saja misalkan ada yang rusak, kemudian rusak ringan sampai rusak berat. Nah, untuk pengawasannya sendiri tadi Bapak sampaikan bahwa ini adalah kewenangan kabupaten misalkan. Tapi sementara menjadi kewajiban juga dari pemerintah pusat untuk bisa melihat langsung. Itu seperti apa Pak pengawasannya dari pusat kepada daerah? Iya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Jalan, pemerintah pusat itu punya fungsi pembinaan terhadap penyelenggara jalan di daerah. Jadi
prinsipnya memang membutuhkan jaringan transportasi yang membutuhkan jembatan. Itu kalau tadi bicara soal jembatan gantung, kalau untuk jembatan besar sendiri Pak yang mungkin bisa melintasi antar daerah, untuk pemeliharaannya sendiri seperti apa dan juga pengawasannya? Jadi untuk jembatan ini kita punya apa yang kita sebut sistem manajemen jembatan atau bridge management system. Di bridge management system itu diantaranya juga diatur bagaimana kita melakukan survei atau inspeksi jembatan. Setiap tahun harus dilakukan minimal 1 kali. Jadi dari survei itu mungkin sifatnya banyak visual. Yang pertama scanning. Kalau setelah scanning ini nanti kemudian ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, kita bisa khusus untuk yang tadi perlu tindak lanjut itu melakukan merekomendasikan survei detail atau bahkan sampai survei khusus kalau perlu ada pengujian. Jadi kita ada sistemnya bagaimana kita selalu menilai kondisi jembatan-jembatan kita. Lalu kalau untuk target sendiri Pak di 2016 kemudian pasti masih banyak peran-peran yang harus dilakukan begitu dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat untuk mendirikan bangunan ini jembatan. Lalu targetnya untuk tahun 2016 ini berapa banyak Pak? Tapi jawabannya kita tunda dulu, kita harus break. Usai jeda kami tetap kembali di Ensikla. Belum mengertikah pengemudi ini tentang fungsi bahu jalan sehingga pelanggaran terus dilakukan? Janganlah membiasakan yang tidak benar. Fungsi bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat, ambulan, dan mobil pemadam kebakaran. Lihatlah kemacetan ini terjadi akibat salah memfungsikan bahu jalan. Alangkah nyamannya berkendara bila semua orang mematuhi peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Minggu ini, banyak aksi spektakuler yang Bima lakukan. Fun Venture, Nice Place, Nice People. Minggu 25 Oktober pukul 2 siang di Kompas TV. Belum mengertikah pengemudi ini tentang fungsi bahu jalan sehingga pelanggaran terus dilakukan? Janganlah membiasakan yang tidak benar. Fungsi bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat, ambulan, dan mobil pemadam kebakaran. Lihatlah kemacetan ini terjadi akibat salah memfungsikan bahu jalan. Alangkah nyamannya berkendara bila semua orang mematuhi peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Ini tante, jadi maksud saya kedatangan sini tuh ingin melamar anak. Jangan panggil tante lah, kayak orang lain aja. Cambrai, Jumat 23 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Belum mengertikah pengemudi ini tentang fungsi bahu jalan sehingga pelanggaran terus dilakukan? Janganlah membiasakan yang tidak benar. Fungsi bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat, ambulan, dan mobil pemadam kebakaran. Lihatlah kemacetan ini terjadi akibat salah memfungsikan bahu jalan. Alangkah nyamannya berkendara bila semua orang mematuhi peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Kembali di Ensikla, Ensiklopedia dan Klasika, kita masih membahas seputar jembatan ada di Indonesia. Pak Hedi, terima kasih sudah bergabung di Ensikla. Pak Hedi, tadi saya sebelum break sempat bertanya tentang target di 2019 dan apa saja yang sudah dicapai, kemudian juga apa saja kesulitan yang dihadapi hingga saat ini? Ya untuk 2015-2019 ya. Ya. Kalau kita lihat rencana strategis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, kita punya target sekitar 34.500 meter pembangunan jembatan baru. Jadi 34 kilometer. 34 km. Okay. Jembatan baru, kemudian juga pembangunan flyover, underpass, itu sekitar 15.000 meter. Di samping kita melakukan preservasi jembatan yang sudah ada sekarang, melakukan pemeliharaan, itu sekitar 374 km total. Itu di wilayah mana saja Pak? Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Iya, di seluruh Indonesia. Dengan alokasi dana mencapai?
Alokasi dana kalau kita lihat Rensa itu sekitar total ya, Bina Marga itu dalam 5 tahun Rensa itu 370 triliun. Tapi ini kan masih rencana ya. Yang pasti tahun ini kita ada sekitar 7 triliun. Kemudian kalau tidak ada perubahan mungkin tahun depan sekitar 12 triliun dana untuk. Bicara soal jembatan antar pulau misalkan Pak, yang kita tahu ada Suramadu dan beberapa daerah lainnya yang juga sudah punya yang dibangun oleh pemerintah pusat. Ini apa saja tantangannya karena sudah jadi sekarang, kemudian untuk mungkin maintenance ya Pak ya, untuk perbaikan, seperti apa Pak yang sering dihadapi? Jadi kalau antar pulau mungkin yang spesifik kita punya itu apa yang kita sebut sebagai jembatan Balerang di Batam ya. Di Batam, oke. Kemudian yang mungkin terkenal adalah jembatan Suramadu menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura. Ini memang jembatan-jembatan tentang panjang yang memerlukan sistem pemeliharaan yang khusus. Betul. Ya, yang pertama adalah kita harus tahu secara relatif online ya setiap saat bagaimana kondisi jembatan itu. Sehingga untuk Suramadu itu kita pasang apa yang kita sebut sebagai Structural Health Monitoring System. Jadi sistem monitoring kesehatan struktur jembatan. Pemasangan itu bisa menunjukkan apa saja di sana, itu menunjukkan pada komponen-komponen struktur yang penting performance teknisnya. Misalnya apakah lendutannya seperti apa, kemudian tegangan yang terjadi seperti apa, regangan yang terjadi seperti apa. Dan ini ditunjang juga dengan monitoring umpamanya arah angin, kecepatan angin dan sebagainya. Tujuannya ini adalah kalau kita tahu sekarang lendutannya seperti apa atau tegangan yang terjadi seperti apa dan kita tahu batas amannya seperti apa, kita bisa diharapkan bisa melakukan tindakan-tindakan kalau itu menjurus kepada antisipatif begitu ya Pak, suatu keadaan yang membahayakan. Kemudian pemeliharaan seperti pada jembatan yang lainnya juga kita punya prosedur untuk pemeliharaan jembatan bentang panjang ini. Kita ada pemeliharaan rutinnya, ya ada yang periodik. Kalau perlu sesuatu yang sifatnya rehab kita lakukan rehab atau perbaikan. Lalu adakah tantangan yang mungkin dirasakan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan antar pulau Pak? Dari sisi geografis, kemudian dari masyarakat, misalnya pembebasan lahan, itu yang sering atau kerap sekali kesulitan yang sering ditemui ya di lapangan. Seperti apa Pak? Jadi dengan sebenarnya kan kalau kita lihat semangat undang-undang yang mengatur pembebasan lahan ini sudah bersifat partisipatif ya. Yang sekarang ini. Jadi sejak awal masyarakat memang dilibatkan, walaupun pada sampai titik tertentu tentu harus ada keputusan. Kan begitu kan. Jadi kalau ini diikuti, saya kira diharapkan pembebasan lahan tidak akan selama seperti yang sudah-sudah. Ini kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi, bermusyawarah dengan masyarakat, sehingga semua pihak itu merasa bahwa tidak dirugikan akibat adanya pembangunan ini. Artinya juga tentu masyarakat punya peran juga Pak untuk menjaga juga memelihara bersama apa yang kita miliki. Sangat. Ya, masyarakat tentu berperan besar karena kalau kita lihat secara faktual sekarang umpamanya banyak sekali jembatan-jembatan kita yang memang mohon maaf disalahgunakan oleh masyarakat. Umpamanya di bawahnya menjadi tempat sampah. Betul. Nah itu seperti apa Pak sosialisasi mungkin dilakukan agar hal ini tidak terjadi meskipun terkadang memang ada juga orang-orang yang masih nakal begitu Pak. Ya. Kita sekarang ini menggalakkan fungsi yang kita sebut sebagai inspektor jembatan. Juga sebenarnya pada setiap ruas di mana jembatan itu berada, itu kita memiliki juga penilik. Penilik itu setiap hari dia harus mencek bukan hanya kondisi jembatan, juga ada enggak kasarnya penyalahgunaan begitu ya. Ruang milik jalan termasuk jembatan di dalamnya oleh apakah itu oleh pengguna jalan atau oleh masyarakat di sekitar jalan. Ini yang kita aktifkan sehingga kita harapkan
kalau ada yang memulai itu bisa dilarang segera gitu. Betul. Nah, kalau bicara soal jembatan kemudian siapa pembuatnya, ini saya mau bertanya nih, kemampuan engineering nasional jika dibandingkan dengan luar negeri, bagaimana Pak Hedi? Ada beberapa jembatan yang secara murni dilakukan oleh perencanaannya, secara murni dilakukan oleh para engineer kita, bahkan pelaksanaannya juga secara murni dilakukan oleh engineer kita, misalnya jembatan Soekarno. Betul. Di Manado atau yang sekarang sedang mendekati taraf akhir penyelesaian jembatan Merah Putih di Ambon. Ya. Ada juga yang memang dibantu oleh asing. Biasanya ini juga terkait dengan pembiayaan. Jadi kalau pembiayaannya dibantu asing, otomatis ada siapa pembuatnya juga dibantu juga oleh asing. Tapi secara umum saya kira kemampuan perencanaan dan kontraktor kita itu sudah memadai. Walau mungkin beberapa hal yang harus perlu kita tingkatkan, misalnya kultur disiplin. Betul. Ya, untuk mencegah terjadinya itu bisa jadi masalah besar ya ketika memang pengerjaannya masih dilakukan begitu, itu sangat-sangat berperan. Karena begitu, memang pembangunan jembatan itu karakteristiknya agak berbeda dengan pembangunan jenis konstruksi lain ya, karena kita membutuhkan zero tolerance, jadi tidak boleh ada kesalahan. Zero mistakes begitu. Zero mistakes ya. Jadi tidak boleh ada kesalahan, karena begitu ada kesalahan nanti bisa mengakibatkan rubuh, mengakibatkan orang terluka. Ya, atau kalau dalam periode penggunaan kesalahan mengakibatkan jembatan rubuh bahkan. Seperti kita sudah alami pada beberapa jembatan. Gitu. Kita juga akan berbicara soal bahan-bahan yang digunakan dan kualitas yang terbaik itu seperti apa sih Pak Hedi. Tapi usai jeda tetap bersama kami di Ensikla, Ensiklopedia dan Klasika. Belum mengertikah pengemudi ini tentang fungsi bahu jalan sehingga pelanggaran terus dilakukan? Janganlah membiasakan yang tidak benar. Fungsi bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat, ambulan, dan mobil pemadam kebakaran. Lihatlah kemacetan ini terjadi akibat salah memfungsikan bahu jalan. Alangkah nyamannya berkendara bila semua orang mematuhi peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Kembali di Ensiklopedia dan Klasika, saya masih bersama Bapak Hedi Rahadian, Direktur Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Tadi kita bicara soal kualitas ya Pak sebelum jeda. Apakah kualitas dari jembatan yang sekarang ada memang sudah yang terbaik begitu yang diberikan oleh pemerintah pusat khususnya untuk antar pulau Pak? Jadi kita memiliki apa yang kita sebut sebagai kriteria desain ya. Secara umum kriteria desain ini untuk jembatan-jembatan standar yang bukan jembatan khusus itu usia layannya adalah 50 tahun. 50 tahun ya? Ya, sedangkan jembatan-jembatan khusus atau jembatan bentang panjang itu usia layannya 100 tahun. Oke, baik. Jadi mutu itu adalah mengikuti pemenuhan usia layan. Mutunya memenuhi? Mengikuti usia pemenuhan layan. Jadi berarti kalau 100 tahun artinya material harus cukup durable, cukup tahan untuk 100 tahun. Apakah itu dengan pemeliharaan tertentu atau dengan katakanlah memang dia secara intrinsik memang butuh pemeliharaan minimum tapi masih kuat sampai 100 tahun. Di Indonesia sendiri ada jembatan yang memang sudah ada sejak zaman Jepang ya Pak ya, Ampera kalau saya tidak salah. Apa itu usianya sudah cukup lama dan untuk perbaikannya atau seperti apa untuk perbaikan dan juga pemeliharaannya Pak Hedi? Ya, itu Ampera itu tahun 60-an ya kalau tidak salah. Memang itu bukan sejak zaman Jepang, tapi memang itu dibiayai dari pampasan perang. Kompensasi dari Jepang kan begitu. Kita punya sistem manajemen pemeliharaan jembatan tadi. Kita ada inspeksi rutin, kita ada pemeliharaan rutin. Untuk kasus-kasus tertentu kita melakukan pemeliharaan yang sifatnya periodik. Agak besar sedikit skalanya, kalau perlu kita rehab dan sebagainya. Dan memang secara umum karena ini beton ya, jadi relatif tidak begitu banyak tuntutannya. Beda dengan baja yang kita harus selalu cat agar tidak mudah korosi. Ya. Cuma memang seperti kasus jembatan Ampera, umpamanya beberapa fungsi mekanis untuk mengangkat jembatan karena memang tidak diperlukan lagi juga ya.
Sudah tidak itu digunakan memang lagi. tidak berfungsi dan tidak diperbaiki karena memang tidak digunakan. Tapi artinya jembatan yang masih ada sekarang ketika itu masih dipelihara dengan baik, masih bisa berfungsi dan dibiarkan saja begitu ya Pak ya? Ya, intinya adalah setiap jembatan itu sama seperti produk teknologi lainnya, seperti handphone gitu. Itu harus ada cara, pertama metode penggunaannya, ya, yang kedua cara memeliharanya. Nah ini kalau ini diikuti, mestinya sampai usia layannya tadi tidak ada masalah yang besar. Kalau untuk pembangunan sendiri ada sejumlah jembatan yang saya catat belum usai. Ya. Waktunya sudah cukup lama. Ya. Jembatan Soekarno gitu salah satunya. Nah itu memang waktu yang diperlukan sebegitu panjang atau molor dari target awal? Apa penyebabnya biasanya Pak Hedi? Ya jadi yang namanya pembangunan jembatan yang sifatnya bentang panjang, memiliki kompleksitas engineering tinggi itu di mana-mana pasti ada masalahnya. Ya dan walaupun kadang-kadang di kita memang masalahnya bagian dari proses pembelajaran kita memang ada masalah-masalah yang seharusnya tidak muncul di kita muncul. Dan sumber masalahnya bisa bermacam-macam, mulai dari lahan yang belum bebas penuhnya atau mungkin kemampuan penganggaran kita yang ada gangguan sehingga itu prioritasnya katakanlah agak dikurangi sedikit, atau permasalahan-permasalahan teknis yang berbeda dari asumsi desain. Waktu desain asumsinya begini, begitu di lapangan pas dilaksanakan umpamanya dengan pemancangan atau pengeboran berbeda dengan asumsi pada waktu kita melakukan desain. Dan itu sudah menjadi hal lumrah begitu ketika pembangunan jembatan memang sampai taraf tertentu adjustment itu biasa. Ya, tapi kalau major mestinya tidak terjadi. Major tidak terjadi, tapi memang nah ini jadi untuk menghindari major itu kita sekarang mencoba menajamkan proses di desain ini. Sehingga akurasi kita mengenai kondisi-kondisi yang akan kita hadapi lebih tajam. Jadi dimasak dulu lebih matang, kemudian baru proses untuk pembuatannya. Iya, begitu, pertama data-datanya kita buat lebih akurat, lebih lengkap. Ini perlu investasi yang lebih banyak di awal begitu untuk bagaimana kita mendapatkan data. Analisisnya juga dipertajam, ya, sehingga kemudian nanti pada pelaksanaan lebih sedikit kesulitannya, istilahnya adalah kita spending for saving kan gitu. Spending di awal, for saving nanti di pelaksanaan. Nah untuk kesimpulan sedikit Pak, apa yang perlu diperbaiki menurut Anda agar pembangunan jembatan di Indonesia ini lebih masif lagi kemudian merata yang pasti bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia? Ya, jadi yang pertama adalah mungkin kalau dari segi lokasi kebutuhan itu terkait dengan jaringan. Jadi terkait dengan pengembangan wilayah. Ya, makin ada kebutuhan jalan karena jembatan itu bagian dari jalan. Tapi yang secara khusus bahwa kita ingin membuat pembangunan jembatan ini lebih disiplin, ya, lebih sistematik pengendaliannya sehingga Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekarang sudah mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur tentang Komisi Keamanan Jembatan. Jadi untuk jembatan-jembatan yang sifatnya khusus, terowongan, itu ada checking oleh komisi ini. Ini termasuk jembatan yang diprakarsai oleh kabupaten begitu Pak? Untuk semua jembatan yang jembatan. Sifatnya untuk lalu lintas jalan. Yang memenuhi kriteria-kriteria sifatnya khusus, misalnya bentangnya lebih dari 200 meter atau tinggi pilarnya lebih dari 40 meter. Atau kalau dia sifatnya elevated, jalan layang itu lebih panjang dari 3 km. Itu harus ada persetujuan dari komisi. Harus ada persetujuannya. Nah sementara untuk jembatan tadi yang saya lebih concern kan adalah jembatan yang antar kabupaten itu Pak. Ini kan bisakah pemerintah pusat juga lebih menggerakkan lagi, ayo dong kemudian dibikin yang lebih baik lagi untuk masyarakatnya. Karena kan mereka punya dana APBD, apalagi mungkin daerahnya tidak miskin begitu. Atau punya hasil bumi yang baik. Ya, ini yang saya tahu malah beberapa lembaga non-profit sekarang yang banyak mengadakan itu dan kita sifatnya mensupport ya. Kalau untuk kemampuan daerah ini lebih banyak kepada kebijakan anggaran pemerintah daerah ya. Jadi ini masalah perhatian dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat sifatnya adalah menstimulasi, memfasilitasi untuk bagaimana agar jembatan-jembatan yang sifatnya khusus tadi itu bisa memenuhi kebutuhan mendasar ya, anak sekolah, menjual produk kebun dan sebagainya. Tapi kita harapkan di 2019 itu juga bisa segera diselesaikan ya Pak, dan kita punya kualitas jembatan untuk masyarakat dan semuanya adil serta merata. Harapan kita begitu. Terima kasih Pak Hedi Radian sudah bergabung di Ensikla pada siang hari ini, dan saudara usai sudah perbincangan saya siang hari ini, semoga menambah informasi dan juga bermanfaat bagi Anda yang ada di rumah. Saya Wara Windrati pamit undur diri, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Ensikla yang dipersembahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.